Pak Profesor, pertanyaan saya sedikit saja Pak. Pertama, Bapak agamanya apa ya Pak? Rektor UIN Sunan Kalijaga, bahkan Bapak-Bapak, saya pernah menjadi Presiden Asosiasi Umat Islam se-Asia. Sangat jelas. Tentu ini sesuatu yang memilukan dan memalukan saya. Ini saya ambilkan dari mana Islam yang saya pahami, dan mohon maaf sekali, belum ada ulama yang mengatakan ini. Nah, mumpung di sini, jangan dibuat jelimet lagi, Pak. Ya. Bapak nggak usah jelasin Bapak sekolah di mana, dulu 12 segala macam gitu, itu tambah pusing rakyat. Ya. Pengukuhan Paskibraka Nasional 2024 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN menghebohkan publik. Beberapa anggota Paskibraka terlihat tidak mengenakan jilbabnya saat acara itu. Pemirsa, bukan kali ini saja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP di bawah kepemimpinan Yudian Wahyudi menuai kritik keras dari publik imbas kebijakan maupun ucapannya. Mulai dari kebijakan melarang penggunaan cadar di kampus pada 2018 lalu, hingga menyebut agama adalah musuh besar Pancasila. Musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau dibalik ya itu makanya tadi ada kata bukan sekuler, bukan ini yang saya tidak setuju itu. Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Jadi memang ada masalah ini di BPIP ini. Kepalanya ini punya banyak masalah. Terlalu banyak sering membuat statement atau keputusan yang kontroversial. Kita mau tanya, dia nggak mau datang. Yang kepala BPIP ini sudah sering menimbulkan kegaduhan. Apalagi beliau ini adalah dosen dan guru besar. Malah beliau ini adalah mantan rektor. Harusnya dia bangga orang mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, malah sekarang ini menimbulkan kegaduhan yang tidak sesuai apa yang dianut oleh agama tersebut. Ini namanya bukan pembinaan, pembinasaan terhadap ideologi yang dianut. Terhadap kepala BPIP ini. Kemarin sebenarnya ada beberapa fraksi, ada beberapa anggota DPR sudah menyatakan, mohon maaf saya sampaikan, bahwa ada yang mohon mengundurkan diri, bahkan ada yang keras, pecat. Kebijakan yang tak ada adabnya itu sudah menjadi suatu rusuh ataupun menjadi gaduh di Indonesia ini menjelang detik-detik hari sakralnya Republik Indonesia, yaitu menjelang 17 Agustus 2024 yang lalu. Ke depan, apakah masih perlu ada BPIP atau tidak, itu harus menjadi bahan bagi kita selaku mitra di Komisi 2. Kalau memang dirasakan tidak perlu lagi dan menyebabkan kegaduhan di negara kita, bubarkan. Profesor, kami ini terjadi perdebatan di Komisi 2. Kepala BPIP diundang secara konstitusional, sehingga terpaksa kami melakukan rapat tertutup Komisi 2 antara pimpinan dengan anggota, menyikapi tentang kebijakan yang diambil oleh BP tentang Paskibraka. Kemarin timbul sesuatu yang sebetulnya saya hibah kepada Profesor. Harusnya kan Profesor dalam menyikapi membuat kebijakan dan keputusan itu kan namanya Profesor tentu sudah mengantisipasi orang bicara A, kita sudah bicara Z. Kalau saya berbicaranya begitu, Prof. Ini kawan-kawan marah kemarin ini, Prof. Terkesan kemarin itu kawan-kawan beranggapan Kepala BPIP
maaf dalam tanda kutip, melecehkan lembaga DPR ini. Tentu ini sesuatu yang memilukan dan memalukan saya. Pak Profesor, pertanyaan saya sedikit saja Pak. Pertama, Bapak agamanya apa ya Pak? Yang kedua, terhadap pernyataan-pernyataan Bapak yang awal dulu bahwa musuh Pancasila adalah agama, lalu jilbab, dan lain-lain. Jadi tolong dijelaskan tidak kehadiran kemarin, lalu tadi yang 2-3 pertanyaan Pak. Itu saja harus clear Pak hari ini. Sebab saya nggak tahu isi pikiran Bapak. Siapa tahu Bapak punya argumen sendiri gitu. Kalau ngikutin marah, saya udah marah Pak. Saya cuma pengen ngomong sama Ketua BPIP aja Pak. Ya, jadi kasus yang terjadi viral itu yang kita sudah sama-sama tahu, ini sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia ini gitu loh. Terutama orang-orang yang terdampak. Komentar saya cuma satu, BPIP ini kan badan yang seyogianya mengedepankan kebinekaan itu. Artinya menyadari sepenuhnya kebinekaan itu. Tindakan yang atau kejadian yang sudah viral tersebut menggambarkan seolah-olah ini BPIP ini nggak ngerti Pancasila jadinya. Kami silakan Pak Kepala menjelaskan tadi pertanyaan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 2. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas saran dan masukan dari Komisi 2 DPR RI yang maaf kalau terkait dengan agama, mohon maaf. Ya. Agama saya Islam ya. Saya tegaskan betul, saya sejak umur 12 tahun dikirim ke pesantren. Saya sudah juara pidato sepesantren ketika usia 16 tahun. Saya lompat kelas dan saya juara sanawiyah, juara umum di pesantren, dan saya juara pidato sepesantren. Dan saya juga juara mengimami sholat istisqa ketika saya berusia 16 tahun. Dan saya mungkin, hanya satu-satunya mungkin tapi ini ya, orang pesantren yang bisa dapat tafsir Al-Quran nilainya 10 atau 100 di ijazah, dan tarikh atau sejarah 100. Itu ketika saya melanjutkan di pesantren Al-Munawir Kerabat Yogyakarta. Ya, kemudian saya kuliah di IAIN, Fakultas Syariah, jurusan Peradilan Agama, dan saya merangkap di Fakultas Filsafat UGM. Ketika saya kuliah, saya pernah menerjemahkan lebih dari 50 buku dari Arab, Inggris, Prancis ke Indonesia. Ya, dan kemudian saya terpilih menjadi salah satu peraih beasiswa untuk kuliah di Kanada, program MA dan program doktor. Mungkin saya tegaskan sekali lagi, saya mungkin baru satu-satunya dosen PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang bisa masuk Fakultas Hukum Harvard Law School, the best law school on earth. Ya. Dan saya pernah menjadi dekan Fakultas Syariah, rektor UIN Sunan Kalijaga, bahkan Bapak-Bapak, saya pernah menjadi Presiden Asosiasi Universitas Islam se-Asia. Sangat jelas. Dan saya pendiri pesantren. Saya pendiri tarekat. Mohon maaf ya, saya juga pendiri tarekat. Nah, sangat jelas di sini. Kalau dikaitkan ya dengan kata agama, dulu sudah kami sampaikan pada tanggal 18 Februari 2020. Tapi baiklah saya sampaikan lagi ringkasannya, supaya tidak salah paham yang saya maksud. Jadi setiap benda atau makhluk apapun itu terdiri dari positif dan negatif sekaligus. Tugas kita sebagai manusia itu hanyalah mengoptimalkan potensi positif satu benda dan meminimalkan negatifnya sampai pada titik keseimbangan. Kalau bahasa Islamnya idilu faqrabul taqwa. Nah, sampai di sini saya mengatakan perekat terkuat kata sara bagi Pancasila itu adalah agama. Jadi kalau kita pecah 4 huruf itu, ya, suku, agama, antar golongan, dan satu lagi apa?
Nah, itu kalau kita lihat mana perekat terkuatnya bagi Pancasila. Perekat terkuatnya adalah agama. Tapi jangan salah, kalau dibenturkan, penghancur terkuatnya adalah agama juga. Itu hukum keseimbangan sederhana saja kok. Ya, oleh karena itu dalam cerita saya itu saya katakan Pancasila merupakan kesepakatan atau konsensus atau ijma tertinggi bangsa Indonesia. Oleh karena itu jangan dibenturkan dengan agama. Itu yang saya minta, itu jangan dibenturkan. Tapi kalau kita benturkan ya kita harus ngaku dong. Kan cuma konsekuensi saja. Ini sebagai contoh sederhana yang saya buat lagi. Misalnya kita 5 orang mau ke Surabaya, yang satu jalan kaki, yang satu naik sepeda, yang kedua naik motor, yang satu naik mobil, katakanlah yang satu naik pesawat. Mana ini alat transportasi, ini moda transportasi yang paling mengantarkan nyaman sampai Surabaya? Pasti jawabnya pesawat. Kalau disesuaikan dengan tadi kita berbuat adil, itu Pancasila soal keadilan. Nah sekarang, kalau dibenturkan, yang paling membunuh yang mana? Kan jawabnya pesawat juga. Jadi yang saya minta itu jangan dibenturkan. Karena ini hukum alam, keadilan itu, ya. Ini saya ambilkan dari mana Islam yang saya pahami, dan mohon maaf sekali, belum ada ulama yang mengatakan ini. Jadi salah satu mana Islam itu adalah proses menuju keselamatan, kedamaian, dan keamanan. Dari dunia sampai akhirat. Nah, caranya gimana? Mengoptimalkan potensi positif suatu benda dengan minimkan negatifnya sampai pada titik keseimbangan atau iktidal atau adil itu, al-adalah. Di tengah proses... Prof, sebentar saya potong. Ya. Begini, saudara bisa mengatakan saudara pintar, 12 tahun jadi ini, sekolah ini segala macam, itu urusan Prof sendiri. Ya. Tapi dengan kepintaran Prof, ya, menganggap semua Republik ini sama pintarnya dengan Prof. Apa yang Prof pikirkan, apa yang saudara pikirkan, itu orang akan paham. Faktanya waktu itu, ya, masyarakat menilai, Kepala BPIP mengatakan, ya, agama adalah musuh Pancasila. Ya. Faktanya kemarin soal Paskibraka mengatakan Kepala BPIP melarang pakai jilbab. Nah, jadi menurut saya, ya, waktu itu juga sudah kita lakukan. Kami mengundang saudara-saudara ke forum yang terhormat ini untuk dimintai penjelasan. Ya. Ya. Supaya apa? Supaya saudara-saudara bisa pakai fasilitas kita, nyampaikan ke publik. Ya. Maksudnya kayak begini, bahwa itu tidak benar. Ya. Jadi kita bukan mau ngadilin mitra kita di sini, bukan. Ya, saudara datang sini jelaskan supaya tidak lagi ada perdebatan di luar. Ya. Jadi kita ini mau nolong saudara-saudara sebenarnya. Nah, mumpung di sini jangan dibuat jelimet lagi, Pak. Ya. Bapak nggak usah jelasin Bapak sekolah di mana dulu 12 segala macam gitu, itu tambah pusing rakyat. Ya. Yang Bapak harus bilang bahwa kemarin itu tidak benar. Ya. 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 Bahwa Pancasila itu dengan agama itu seiring, Ya. sejalan. Itu yang harus dijelaskan, dan itu memang tugasnya BPIP, Pak. Ya. Membumikan dan mengaruskan Pancasila, bukan merumitkan Pancasila di tengah masyarakat. Nah, jadi kalau tadi kembali, jadi nggak usah melebar kemana-mana. Konteks kita sekarang, tadi bapak-bapak ini tadi nanya, itu soal kemarin yang Paskibraka itu kayak apa? Ya. Ya. Nah, tinggal Bapak jelaskan bahwa itu tidak benar. Ya. Atau benar tapi hilaf, misalnya. Atau benar, tidak benar tapi implementasinya salah. Udah cukup, selesai. Jadi yaitu tadi, karena akibat saudara mengatakan dari kecil begini-gini, ya orang jadi heran juga jadinya, kan kayak Pak Samsuri Rizal jadi heran. Ya. Makanya itu jadi nggak perlu sebetulnya. Nah, Pak Samsuri Rizal, nanti kalau kita tanya lagi soal apa tadi, nggak ada tema akhlakul karimah segala macam, ini panjang lagi nanti nih urusannya nih, ya.
nanti Pak Kepala ini berfilsafat, berteori lagi, nanti mungkin butuh 1-2 SKS itu, ya cerita tuh. Jadi menurut saya kembali saja fokus, ya. Pertanyaan tadi kan simpel, kenapa Bapak waktu itu nggak datang? Kedua, klarifikasi soal apakah itu kebijakan, apakah statement, atau keputusan soal Paskibraka tadi. Udah selesai, itu aja. Terima kasih sekali Pak Ketua, juga Pak Rizal, juga Pak Adisa. Jadi begini, kalau soal Paskibraka itu tidak benar ya. Jadi tidak benar karena saya juga tidak pernah melakukan pemaksaan secara pribadi. Itu sudah mekanisme yang panjang dan sebagainya. Cuma ada barangkali pengamat yang kemudian melihat itu, kemudian memviralkan. Jadi kami dari PPIP tidak ada. Dan seperti yang saya sampaikan di dalam laporan ini secara panjang, secara normatifnya kami begitu. Nah tadi karena Pak, mohon izin Pak Gaus menanyakan, maka saya katakan di dalam sini juga sudah kami siapkan, akan kami evaluasi. Itu sudah ada di dalam sini. Ya Pak, di yang ini nih, yang kami kan melampirkan ini juga. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan itu saya mohon maaf dengan segala hormat. Ya, jadi saya mohon maaf dengan segala hormat. Jadi saya terus terang waktu itu juga belum siap karena 1-2 hal. Jadi ini tidak terlalu relevan, tapi saya sudah malu ingin mengatakan waktu kami di IKN itu kan terserang diare dan termasuk saya sendiri. Nah jadi saya dalam posisi kalau bahasa anunya itu masih agak kurang fit, tapi saya nggak enak mau mengatakan itu. Nah jadi akhirnya saya mengambil sikap mendadak dan saya mohon maaf itu. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi saya malu sebenarnya kalau menyampaikan hanya saya sakit yang sepele seperti itu. Tapi Bapak mungkin pernah sudah dapat informasi bahwa di sana ada berapa yang kena kemarin? Selain saya itu ada berapa? Separuh dari Paskibraka kita itu kena diare Pak. Kena diare dan bahkan ada yang kena tipes. Nah itu jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Cukup ya? Belum, enggak. Klarifikasi belum jelas itu Ketua. Bagaimana? Sudah. Kalau soal ketidakdatangan kan sudah dijawab. Tapi yang dikatakan bahwa kebijakan itu tidak benar, tidak mungkin lah Ketua. Realitasnya kan begitu. Setelah terjadi protes yang luar biasa dari berbagai elemen, baru terkesan BPIP mengalah. Jadi kami curiga kalau dikatakan tadi bahwa itu bukanlah kebijakan BPIP. Maaf, soal Paskibraka ini kan otoritasnya BPIP. Selama ini enggak. Jadi ini tolong yang jujur Kepala BPIP dalam memberikan jawaban. Masyarakatnya enggak bodoh, Prof. Masyarakatnya enggak bodoh. Dan kami semua ini kan punya anak-anak kami dari berbagai dapil ditanya. Kami ini dipaksa. Berarti ada orang yang memaksa. Siapa yang memaksa? Tentu orang yang punya otoritas. Sampai-sampai Pak Presiden turun tangan Pak Kepala. Jadi tolong ini yang jujur disampaikan sehingga terang benderang. Kalau memang salah nggak ada persoalan. Saya kira kita juga tidak perlu memperpanjang, ya. Apa yang disampaikan Pak Gaus itu mewakili, ya, mewakili mungkin sebagian masyarakat Indonesia atau setidaknya adik-adik kita yang kemarin ikut di Paskibraka, yang nggak boleh diabaikan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gaus itu nggak boleh diabaikan. Tapi kita di sini bukan mencari masalah baru, kita menyelesaikan masalah. Ya, walaupun masih ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa belum puas, ya, tapi menurut saya cukup. Ya, cukup. Besok-besok Bapak harus introspeksi.